Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bu Ika dalam pembelajaran tema 7, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kali ini kita akan belajar tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Setelah anak-anak mempelajari pembelajaran tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya, ekonomi pendidikan dalam lingkup ASEAN, anak-anak diharapkan dapat memahami posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi pendidikan dalam lingkup ASEAN. Anak-anak yang berbahagia, apakah masih ingat tentang ASEAN? Kapan didirikannya dan di mana? Ada berapa perwakilan negara di Asia Tenggara? Ya, ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Sebanyak 5 wakil negara Asia Tenggara mengadakan pertemuan. Pada pertemuan ini, kelima wakil negara menandatangani Deklarasi Bangkok. Setelah ASEAN dibentuk, tentu ada tujuannya. Apakah tujuan ASEAN dibentuk? Tujuan ASEAN dibentuk dalam Deklarasi Bangkok tersebut adalah ada 5. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah dengan organisasi regional dan internasional yang ada. Tujuan yang kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Demikian tujuan ASEAN dalam Deklarasi Bangkok. Seperti yang telah kamu pelajari sebelumnya, Indonesia termasuk salah satu negara yang mendirikan ASEAN. Selain itu, Indonesia juga memiliki berbagai peran lain dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh ASEAN. Posisi dan peran Indonesia di ASEAN beberapa diantaranya adalah pertama, berperan memastikan sentralis ASEAN. Yang kedua, ikut mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim. Yang ketiga, sebagai pendorong upaya dan kerjasama penanganan terorisme dan radikalisme. Yang keempat, sebagai tuan rumah penyelenggara konferensi tingkat tinggi ASEAN yang pertama dilaksanakan di Bali pada tanggal 22 sampai 24 Februari 1976. Yang kelima,
menjadi pemimpin ASEAN pada tahun 2004. 6. Sebagai tuan rumah pertemuan khusus pasca gempa dan tsunami. 7. Sebagai koordinator dalam pelaksanaan KTT ASEAN bersama negara luar. 8. Mengusulkan pembentukan komunitas keamanan di Asia Tenggara. Adapun peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi, dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, Indonesia berperan sebagai produsen, distributor, dan juga konsumen. Peran Indonesia sebagai produsen adalah menghasilkan berbagai barang-barang kebutuhan masyarakat Indonesia dan juga negara ASEAN lainnya. Sebagai distributor, Indonesia berperan menyalurkan barang-barang tersebut kepada negara-negara ASEAN yang bertujuan untuk membantu terpenuhinya kebutuhan masyarakat di ASEAN serta meningkatkan devisa negara. Peran Indonesia sebagai konsumen adalah membeli berbagai hasil produksi negara lain. Nah, peran ini diwujudkan dalam kegiatan impor barang. Peran Indonesia dalam ASEAN diwujudkan dalam bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan tarif khusus terhadap barang dan jasa sesama negara ASEAN. Yang kedua, mendorong penanaman modal di negara-negara ASEAN. 3. Mengembangkan wilayah-wilayah yang berpotensi dalam bidang perkebunan, perikanan, dan pariwisata. 4. Mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penelitian Bidang Pertanian. 5. Mendirikan proyek industri yang dikelola bersama. Selain Indonesia berperan di bidang ekonomi, juga berperan di bidang politik. Di antaranya, yang pertama, mengirim duta besar dan konsul. 2. Membentuk komunitas politik keamanan ASEAN atau yang disingkat APSC. Ketiga, mengadakan pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara ASEAN. Yang keempat, aktif dalam menyelesaikan konflik di kawasan ASEAN. 5. Mengadakan perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. 6. Mengadakan perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN. 7. Mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN. 8. Membentuk organisasi antarparlemen ASEAN. 9. Mengadakan
Perjanjian Negara Bebas Nuklir. 10. Memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Pada era globalisasi interaksi antar ruang di wilayah Asia Tenggara semakin berkembang, terbuktinya dengan adanya kerjasama tersebut, kerjasama antar negara anggota ASEAN. Kondisi ini terjadi seiring munculnya kebutuhan negara anggota di berbagai bidang, antara lain bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan. Demikian materi ilmu pengetahuan sosial tema 7, posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Anak-anak kelas 6 yang berbahagia, apabila ada materi yang belum bisa dimengerti, rajin-rajinlah belajar. Semoga dengan adanya materi pembelajaran kali ini bisa menambah pengetahuan, bisa menambah ilmu, dan bisa menambah semangat belajar baik di sekolah maupun di rumah. Kalau ada kesulitan, silakan bertanya kepada Bapak Ibu Guru ataupun orang tua kalian di rumah. Cukup sekian materi pada pembelajaran kali ini. Ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh kita berjumpa kembali. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.